Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. Sudah berdoa. Hayya bina naqra du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Hari ini kita akan belajar tarikh, sejarah. Ini pelajaran paling Ustadz suka ini, karena di sisi lain Ustadz bisa mendengarkan, di sisi lain Ustadz juga bisa menceritakan. Ketika SD dulu paling suka pelajaran ini, ya, masa kanak-kanak, masa kanak-kanak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad ya disusui oleh siapa? Ibunya. Ini yang menyusui Nabi Muhammad. Yang menyusui Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu siapa? Aminah, ibunya beliau, Aminah. Kemudian sempat disusui oleh Suwaibah. Suwaibah Al-Aslamiyah. Al-Aslamiyah, betul apa salah ini? Al-Aslamiyah, betul ya? Al-Aslamiyah selama 3 hari. Kemudian karena di kota Mekah ini kita gambar kota Mekah dulu. Kota Mekah terdapat bangunan namanya Ka'bah. Banyak orang masuk dari banyak negeri ya, masuk ke sini ya. Dari Syam, dari Palestina, dari manapun tempat, semua menuju ke Mekah. Maka wilayah Mekah sudah tidak kondusif lagi bagi penduduk asli, terutama bayi yang baru lahir. Khawatir apa? Khawatir bahasanya tidak murni bahasa Arab, bahasa tercemar. Karena ini kota tempat wisata banyak ini. Tempat turis banyak masuk. Maksudnya orang-orang di luar selain Mekah itu masuk. Karena ada apa di sini? Ada Ka'bah, tempat ibadah. Orang zaman dulu ketika punya bayi dititipkan oleh siapa? Wanita Ba'diyah. Jadi wanita Ba'diyah ini punya wilayah bukan di Mekahnya tapi di sekitar di Jazirah Arab. Dia bahasanya murni bahasa Arab ya. Jadi benar-benar kalau kita mungkin bisa kenal kromo inggil ya, bahasa Jawa kromo inggil. Kental sekali Jawanya ya, bisa dibilang gitu. Kemudian itu dia nggak tercemar karena bukan wilayah pusat banyak turis masuk, bukan, dititipkan. Di sisi lain supaya bahasanya fasih, murni, di sisi lain juga bisa menghirup udara segar karena di sini banyak sekali aktivitas dan tapi di sana masih syahdu. Ya. Kemudian setelah 3 hari disusui Suwaibah siapa ini? Suwaibah pelayannya Abu Lahab.
pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di surat Al-Lahab ya. Jadi ketika tahu Nabi Muhammad Nabi, dia langsung mendustakannya, padahal kecil dia suka menolong Nabi Muhammad dengan apa? Membantu dengan ada pelayan yang menyusui Nabi Muhammad selama 3 hari. Kemudian diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, dari Bani Sa'ad, dari Bani Sa'ad. Kemudian dari kabilah Hawazim, kabilah Hawazim, kabilah Hawazim. Kenapa kok dari kabilah Hawazim? Karena kabilah itu apa sih? Kabilah itu rombongan unta. Jadi apa namanya? Wanita Ba'diyah, suku Ba'diyah ini pergi berbondong-bondong ketika musim melahirkan ya, dia mencari bayi susuan. Cari, waktu itu kosong. Waktu itu sudah dapat semua dapat semua kecuali Halimatus Sa'diyah. Kemudian dia dapat info kalau itu ada Nabi Muhammad. Ya, itu ada bayi namanya Muhammad. Dia cucunya Raja Mekah, salah satu raja di Mekah. Siapa? Abdul Muthalib, salah satu raja di Mekah. Jadi di Mekah pemimpinnya banyak, bersuku-suku. Jadi suku A memimpin satu suku, si A memimpin satu suku disebut raja. Pemimpin suku waktu itu kakeknya Nabi Muhammad. Namanya siapa? Abdul Muthalib. Itu ada cucunya Abdul Muthalib, coba tawarkan. Itu Halimatus Sa'diyah dapat tawaran, mendatangi Aminah, sama Aminah diserahkan. Perjanjian awal berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Ya, kita beginikan dulu. Di perjalanan untanya yang awalnya kurus menjadi gemuk, besar dan gemuk, unta jadi unta begini. Jadi gemuk sekali ya. Unta. Ya, unta yang awalnya kecil, kurus jadi besar ya. Karena di perjalanan pulang menuju tempat tinggalnya Halimatus Sa'diyah, untanya itu makan banyak, minum banyak, makan banyak, minum banyak sampai besar, sampai tiba-tiba besar. Kambingnya kambingnya sama ya. Kambingnya yang awalnya kecil, kurus, ya tidak bisa menikah, tiba-tiba jadi besar-besar ya. Kambingnya jadi besar-besar. Kambingnya jadi besar, gemuk dan punya anak banyak. Anaknya banyak. Berkembang biak, yang awalnya tidak bisa kawin, gitu aja jumlahnya, segitu aja. Tiba-tiba punya anak banyak sekali ini. Kambing, kita tulis kambing. Ini anak-anaknya. Itu ya. Jadi makin banyak, subur, kemudian air susunya Halimatus Sa'diyah yang awalnya sedikit ya, mengalir biasa saja sampai anaknya sering menangis. Ketika dapat bayi bernama Muhammad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba susunya mengalir deras ya, pokoknya deras sekali ya. Ini yang membuat Nabi Muhammad dari kecil sudah mendapat keberkahan ya.
mengalir deras sampai-sampai anaknya Halimatus Sa'diyah nggak nangis dan Nabi Muhammad bisa tumbuh dengan subur, dengan tumbuh yang luar biasa. Karena keberkahan ini yang awalnya 2 tahun, Halimatus Sa'diyah minta tambah menjadi 4 tahun, minta tambah 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Total berapa tahun? 4 tahun. Ya, sambil mengerjakan soal kisi-kisi ya. Wanita tersebut dari keluarga Bani Sa'ad ya, sudah. Apa saja keistimewaan yang didapatkan Nabi Muhammad? Unta-untanya menjadi gemuk, air susunya yang awalnya mengalir biasanya menjadi deras, kambing-kambingnya berkembang biak jadi banyak, gitu ya. Kemudian berapa tahun Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya? 4 tahun. Mengapa bisa selama itu? Tuliskan alasannya. Alasannya karena Halimatus Sa'diyah mendapatkan keberkahan. Apalagi, menurutmu mengapa akhirnya Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibu kandungnya? Kita balik ya. Karena Halimatus Sa'diyah sudah malu. Halimatus Sa'diyah sudah malu. Halimatus Sa'diyah sudah malu. Sudah malu. Di sisi lain, Ustadz tidak pernah cerita bahwasanya di masa kecil Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sempat didatangi oleh malaikat, dibelah dadanya, diambil sesuatu yang hitam dari dadanya Nabi Muhammad. Hal itu disaksikan langsung oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika melihat itu, Halimatus Sa'diyah berprasangka, ini bukan orang biasa. Ya, ini adalah, pokoknya pada dasarnya Halimatus Sa'diyah takut kalau berlama-lama dengan Nabi Muhammad, karena ini orang bukan orang biasa mendapat keberkahan. Jangan-jangan itu kan. Pokoknya intinya takut dengan sosok hitam itu, yang ternyata itu malah malaikat Jibril membersihkan hatinya Nabi Muhammad. Jadi kalau ditanya, menurutmu mengapa akhirnya Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibu kandungnya? Karena Halimatus Sa'diyah sudah malu, sudah terlalu lama. Sudah malu, sudah terlalu lama. Lama merawat Nabi Muhammad. Kemudian mengapa Nabi Muhammad sudah ya. Menurutmu mengapa akhirnya Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibu kandungnya? Salah ini jawabannya. Sorry. Pokoknya intinya itu ya. Karena berkah-berkah terus, di akhir dapat penampakan Nabi Muhammad dibelah dadanya, dikembalikan sama Halimatus Sa'diyah. Kalau di buku kalimatnya sudah malu karena sudah terlalu lama merawat Nabi Muhammad. Atau kalau ada pertanyaan ini, sorry ya, maaf ya. Menurutmu mengapa dikembalikan kepada ibu? Karena Halimatus Sa'diyah juga seorang ibu. Sa'diyah juga seorang ibu. Seorang ibu yang bisa merasakan rindu. Kerinduan, bisa merasakan rindu. Itu aja cukup lah, karena Halimatus Sa'diyah juga seorang ibu yang bisa merasakan rindu kepada Nabi Muhammad, anaknya sendiri. Di saat Nabi Muhammad umur ke-6 tahun,
dibawa oleh ibunya menuju menuju dari Mekah menuju ke Madinah. Ngapain? Bertemu dengan keluarga. Ada dua tujuannya, bertemu dengan keluarga nenek Nabi Muhammad, dengan nenek, kemudian apa? Berziarah ke makam ayahnya. Bisa pilih salah satu. Mengapa sudah ya? Diajak ibu kandungnya keluar kota. Di manakah itu? Di Madinah ya, di kota Madinah. Mengapa harus menuju ke kota tersebut? Tuliskan alasannya. Karena ingin bertemu dengan nenek, juga berziarah ke makam ayahnya. Apa yang terjadi pada ibu Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan pulang menuju kota Mekah? Di kota Abuwa, di wilayah Abuwa, Ibunda Aminah jatuh sakit dan meninggal. Ganti spidol guys, hitam terus. Kemudian terletak di wilayah manakah itu? Di wilayah Abuwa ya, ini ya, Abuwa ini ya, baru Nabi terletak di sudah ya. Nabi Muhammad kehilangan sosok ayah pada saat di dalam kandungan. Usia berapa bulan? Usia 6 bulan. Sejak Nabi Muhammad masih dalam kandungan sudah menjadi yatim. Ayah Nabi Muhammad meninggal pada usia berapa? 18 tahun. Kemudian kakek Nabi Muhammad meninggal pada usia 80 tahun. Jadi ya, kita jadi jawab pertanyaan ini. Jadi ketika Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke Madinah, tujuan bertemu dengan nenek dan ke makam ayahnya. Di wilayah Abuwa, Ibunda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Dirawatlah Nabi Muhammad oleh seorang siapa? Raja, salah satu raja atau kepala suku di kota Mekah. Namanya siapa? Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Beliau yang kasih nama Muhammad kepada Nabi Muhammad. Dikasih nama itu sama kakeknya. Diasuh oleh kakeknya, diajari bagaimana memimpin karena kakeknya raja. Selama 2 tahun waktu di Abuwa ini, usia kakeknya 78. Setelah 2 tahun meninggal, jadi 80 tahun kakeknya meninggal. Usia 80 tahun. Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya dari usia 8 tahun. Karena ini 6 tahun, setelah 2 tahun diasuh dari usia 8 tahun, kemudian 80 tahun meninggal kan kakeknya. 8 tahun sampai 25 tahun diasuh oleh oleh Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad. Pamannya Nabi Muhammad itu kalau pulang bawa makanan disiapkan oleh istrinya, kata Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, sisakan itu untuk Nabi Muhammad. Karena anaknya Abu Thalib banyak. Ketika sudah terdengar, "Nah, ayo makan." Anaknya berebut makanan di meja. Kecuali Nabi Muhammad. Kan dia tahu Nabi Muhammad gak akan rebutan. Nabi Muhammad sudah bagus akhlaknya sedari kecil. Makanya Abu Thalib bilang sama istrinya, sisakan untuk Muhammad, pisahkan. Karena saya tahu dia gak akan rebutan makanan itu.
Kenapa kok rebutan? Karena Abu Thalib juga bukan orang yang kaya, ya, posisinya waktu itu tidak terlalu kaya, makanya seadanya itu jadi rebutan makanannya. Beda dengan ketika diasuh oleh Abdul Muthalib, kaya raya, beliau raja. Kemudian kebiasaan Nabi Muhammad dalam asuhan pamannya ialah apa kebiasaannya? Mengembala dan berdagang, mengembala dan berdagang. Berdagang. Kemudian pada usia berapa untuk pertama kalinya Nabi Muhammad diajak pamannya berdagang? Pada usia berapa? Berdagang ke negeri Syam pada usia ke-12 tahun. Nabi Muhammad sudah mulai belajar. Disitulah ketemu seorang pendeta Nasrani, ya. Diketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu ya pada usia 12 tahun. Di situ ketemu sama pendeta Nasrani yang bisa memahami bahwasanya itu yang kau bawa, itu yang kau mau ajak ke negeri Syam, bilang sama Abu Thalib, dia adalah seorang nabi, nabi terakhir, ya. Jangan kau bawa ke sana, nanti dia dibunuh, kau bawa balik saja. Jadi di situ dia Nabi Muhammad nggak jadi berangkat karena dibawa balik khawatir dibunuh. Ini yang dicari, awas kau jangan sampai dibawa balik Nabi Muhammad. Disitulah ketahuan bahwasanya Nabi Muhammad ini kelak akan menjadi nabi. Berangkat menuju negeri Syam, kemudian jelaskan bagaimana kebiasaan keluarga bangsawan Arab ketika memiliki bayi. Sudah ya tadi dijelaskan, ya. Ibunda Nabi Muhammad meninggal ketika beliau masih berumur 6 tahun nih, di 6 tahun, ya. Sebutkan dengan lengkap nama-nama yang mengasuh Nabi Muhammad. Nah, ini ya, sama saja ini ya. Kita tinggal tambahkan Abdul Muthalib. Dan siapa? Abu Thalib. 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Boleh sebutkan 4, pokoknya jangan 3. Kemudian bagaimana kehidupan Halimatus Sa'diyah sebelum dan sesudah merawat Nabi Muhammad. Ini ya, sebelum dan sesudah, ya. Untanya kurus, untanya kurus jadi gemuk, kambingnya cuma 2 jadi banyak, air susunya biasa aja ngalirnya, bahkan sedikit mengalirnya sedikit, tiba-tiba jadi deras, ya, air susunya. Ini ya, diingat-ingat, ini boleh digambar nih, untuk mengumpamakan saya. Jadi deras. Yang awalnya anaknya sering nangis gara-gara air susunya sedikit, ketika dapat Nabi Muhammad
dapat bayi susuan Nabi Muhammad, tiba-tiba air susunya mengalir deras. Itu pertanyaan terakhir, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad ke dunia? Kenapa? Hayo. Untuk menyempurnakan agama tauhid, menyempurnakan agama tauhid atau agama Islam. Jadi sejak dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu semuanya membawa agama tauhid, agamanya Allah, mengesahkan Allah, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallah, untuk menyempurnakan agama Islam. Gitu. Nabi terakhir Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan, mendakwakan kesempurnaan agama Islam. Ya, jadi untuk menyempurnakan agama Islam, Nabi Muhammad diutus oleh Allah menuju dunia untuk menyempurnakan agama Islam. Ya, zaman dahulu harta rampasan perang itu haram, khusus di zamannya Nabi Muhammad harta rampasan perang itu halal, boleh dinikmati. Kemudian zaman dahulu berwudu ya berwudu, bersuci ya bersuci pakai air. Cuma di zamannya Nabi Muhammad saja boleh tayamum, debu sudah dipakai, bisa dipakai buat bersuci. Ya, inilah ajarannya Nabi Muhammad, ajaran yang dibawa oleh seluruh nabi yang kita kenal, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, juga Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Terakhir Nabi menutup penyempurna dinul Islam, ya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, sudah selesai insyaallah pembahasan yang saya terangkan hari ini. Insyaallah semangat menghadapi STS. Assalamualaikum. Belum, kita berdoa dulu. Hayabina naqra du'aan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.